Halo, selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan Ibu Novi dalam video pembelajaran. Video pembelajaran pada hari ini adalah mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik, pelajaran 12. Yesus menderita, wafat, dan bangkit, untuk kelas 5 sekolah dasar. Mari sebelumnya kita siapkan buku paket pelangi. Kita buka halaman 82. Jangan lupa siapkan pula buku tulis dan alat tulis kalian. Mari bersama-sama kita ikuti video pembelajaran berikut ini. Pelajaran 12. Yesus menderita, wafat, dan bangkit. Yesus menentang segala ketidakadilan dan segala kebobrokan di lingkungannya. Akan tetapi, Yesus tetap berbuat baik bagi banyak orang, terkhusus orang miskin, menderita, dan yang tersingkir. Bagi Yesus, berkorban ialah wujud nyata dari kasih. Dalam Injil Yohanes dikatakan, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Bangsa Israel bersepakat untuk membunuh Yesus. Mengapa? Sebab Yesus mengaku sebagai anak Allah. Tindakan yang dilakukan oleh Yesus ini dianggap menghujat Allah bagi para pemimpin agama di Israel. Setelah itu, Yesus dibawa ke Pontius Pilatus untuk dimintakan hukuman mati. Pada awalnya, Pontius Pilatus tidak setuju dengan hukuman itu. Tetapi karena dipaksa oleh warganya, Pontius Pilatus akhirnya memberikan hukuman mati bagi Yesus. Yesus disiksa, dipaksa memanggul salib, hingga akhirnya wafat di salib. Yesus memanggul salib yang begitu berat, dengan tenaga dan pikiran yang sudah selesai, untuk menuju ke Bukit Tengkorak, tempat Yesus akan disalib. Salib menjadi tempat untuk menggantung dengan memaku tangan dan kaki Yesus. Yesus tergantung di kayu salib kurang lebih 3 jam hingga wafat, mulai dari pukul 12 hingga pukul 3 sore. Yesus akhirnya memberikan nyawanya kepada Allah Bapa. Setelah Yesus wafat, Yesus dimakamkan di bukit di mana pintunya adalah batu yang sangat besar. Maria Magdalena dan Maria lainnya pergi ke makam Yesus setelah hari Sabat dengan
membawa bunga dan wewangian. Mereka terkejut karena mereka menjumpai makam Yesus telah kosong, sebab Yesus telah bangkit. Makna dari sengsara dan wafat Yesus di dunia ini adalah sebagai bentuk konsekuensi dari tugas perutusan Yesus untuk melaksanakan kehendak Bapa dalam mewartakan kerajaan Allah. Makna iman dari kebangkitan Yesus adalah dengan kebangkitannya, maka Yesus menang atas dosa dan maut. Yesus bangkit dari antara orang mati, yang mengartikan kehadiran Yesus tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tuhan bisa hadir dimanapun atau di saat kapanpun kita berada. Terkhusus, Yesus selalu hadir di dalam hati kita. Kebangkitan Yesus diperingati sebagai Hari Raya Paskah. Masa untuk mempersiapkan Paskah disebut masa Prapaskah. Di masa ini kita juga melakukan puasa dan pantang selama 40 hari lamanya untuk persiapan menuju ke perayaan Paskah. Pada saat masa Prapaskah, kita juga melaksanakan doa jalan salib. Apa itu doa jalan salib? Doa jalan salib adalah doa yang secara khusus mengenangkan dan merenungkan sengsara dan wafat Yesus. Jumat Agung merupakan peringatan untuk mengenang wafat Yesus. Peristiwa pembasuhan kaki para murid yang dilakukan oleh Yesus merupakan teladan untuk saling melayani. Tidak peduli seberapa tinggi jabatan atau kemampuan kita, kita wajib untuk melayani sesama kita. Peristiwa pembasuhan kaki para murid biasanya dilakukan ketika Kamis Putih. Trihari Suci adalah hari yang terbagi menjadi 3 peristiwa besar, yaitu Kamis Putih, Jumat Agung, dan ditutup dengan Paskah. Yesus menderita sengsara pada zaman pemerintahan Pontius Pilatus. Mengapa? Sebab kasih Tuhan Yesus yang begitu besar kepada umat manusia. Ia rela menderita dan wafat di kayu salib demi menebus dosa manusia. Umat Katolik melakukan jalan salib sebagai bentuk perenungan terhadap kasih Allah yang menyelamatkan manusia dalam diri Yesus Kristus. Bahkan Allah rela mengorbankan putranya sendiri, Yesus Kristus.
Yesus adalah anak domba Allah. Mengapa disebut anak domba Allah? Karena Yesus rela mengorbankan dirinya demi menebus dosa manusia. Makna kematian Yesus menurut perjanjian terakhir adalah perintah Yesus untuk memperingati penderitaan atau pengorbanan yang Yesus lakukan demi keselamatan atau penebusan dosa manusia. Anak-anak yang terkasih, kita baru saja mengikuti video pembelajaran pendidikan agama Katolik. Pelajaran 12, Yesus menderita, wafat, dan bangkit. Diharapkan pada video pembelajaran kali ini kita dapat memahami sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus sebagai puncak karya keselamatan. Semoga video pembelajaran kali ini memberikan manfaat bagi kita semua. Sampai berjumpa di video pembelajaran berikutnya. Jangan pernah malas untuk belajar. Selalu semangat bagi kita kaum muda yang menjadi penerus berjalannya bangsa Indonesia. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti video pembelajaran dari awal, pertengahan hingga akhir. Semoga berkat Tuhan menyertai kita semua.